Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video introduction dari tutorial kelas mata kuliah manajemen keuangan. Kali ini bersama aku lagi, Sylvia Agustina, kita akan melihat materi-materi apa aja yang kira-kira akan diujikan di ujian akhir semester nanti. Nah, kita langsung aja masuk ke materi yang pertama. Nah, di sini kita bertemu dengan yang namanya struktur biaya modal. Apa sih struktur biaya modal itu? Jadi, struktur biaya modal itu merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Jadi, kalau misalnya perusahaan itu mau mendapatkan suatu pendanaan, entah itu dari utang ataupun dari saham, maka harus ada biaya yang dikeluarkan dong. Kayak kemarin kita udah belajar tuh, ada stock valuation dan ada bond valuation. Nah, kalau itu kita melihat dari sudut pandang investor, kali ini kita melihat dari sudut pandang perusahaan. Nah, untuk metode-metodenya itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama ada cost of debt. Nah, cost of debt ini adalah biaya yang dikeluarkan ketika perusahaan itu mendapatkan pendanaannya melalui utang. Lalu yang kedua ada cost of preferred stock. Nah, berdasarkan namanya, itu tentu aja perusahaan atau biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika pendanaannya itu lewat atau dari stock preference. Lalu yang ketiga itu ada cost of common stock atau internal common equity. Di sini adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan ketika pendanaannya itu dari saham biasa ya atau common stock. Tapi di sini ada jenisnya internal common equity. Artinya ini adalah saham biasa yang udah ada di perusahaan. Lalu saya ada cost of common stock yang external common equity. Ini sama biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan ketika sahamnya itu tapi baru gitu. Maksudnya kayak pendanaannya dari saham biasa, tapi yang baru dikeluarkan. Kalau tadi memang saham yang udah ada, terus misalnya perusahaan merasa ini nggak cukup deh, kurang. Terus mau bikin atau mengeluarkan saham baru, maka kita harus menghitungnya menggunakan metode yang external common equity. Lalu selanjutnya ada weighted average cost of capital. Ini tuh kayak biaya dari gabungan-gabungan pendanaan tadi. Jadi misalnya suatu perusahaan tuh ada utangnya berapa persen, terus saham preferen berapa persen. Nah, nanti biaya-biayanya itu ditotalkan dengan metode weighted average cost of capital atau WACC. Lalu yang terakhir ada capital asset pricing model. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja untuk menghitung WACC juga, tapi menggunakan metode CAPM. Tuh. Nah, lalu selanjutnya, di materi yang ke-9, kita bertemu dengan leverage. Jadi, leverage ini kayak bagaimana perusahaan itu menggunakan aset-aset di dalamnya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Nah, di sini yang pertama ada degree of operational leverage, yaitu untuk mengukur bagaimana perusahaan menggunakan biaya operasional tetap untuk meningkatkan keuntungan dan pendapatan. Lalu yang kedua ada degree of financial leverage. Nah, ini itu untuk mengukur bagaimana perusahaan menggunakan biaya keuangan tetap. Tadi biaya operasional tetap, dan yang kedua ini biaya keuangan tetap. Lalu yang ketiga itu ada gabungan antara operational leverage dan financial leverage, yaitu degree of combined leverage. Nanti kita akan belajar hal ini, tapi sebelum itu di leverage kita juga akan belajar tentang BEP. Nah, BEP di sini terdiri dari BEP unit dan juga BEP in sales atau di penjualan. Biasanya itu satuannya rupiah ataupun dolar. Nah, selanjutnya materi yang ke-10 kita masuk ke EBIT EPS analysis atau biasa disebut dengan financing mix analysis. Nah, ini itu untuk memilih di antara alternatif pendanaan. Jadi misalnya perusahaan itu ingin mendapatkan pendanaan. Nah, terus untuk mendapatkan pendanaan itu biasanya ada alternatif A dan alternatif B dan alternatif lain-lainnya. Misalnya alternatif A itu 100% pendanaannya dari hutang. Sedangkan alternatif B itu pendanaannya misalnya 50% dari hutang dan 50% dari saham. Nah, di sini kita akan menghitung kira-kira alternatif mana yang lebih worth it untuk perusahaan gitu. Apakah alternatif A atau alternatif B. Nah, untuk menghitungnya tentu kita akan menggunakan EBIT dan EPS analysis.
Nah, lalu selanjutnya kita bertemu dengan capital budgeting. Capital budgeting ini kayak kalau misalnya tadi kita udah pendanaan, mencari-cari pendanaan nih, lebih masuknya ke financing decision. Selanjutnya kita akan milih dong dari pendanaan tersebut kita akan invest di aset apa. Tentunya aset tetap ya. Kita harus memilih aset tetap mana yang kira-kira itu worth it untuk perusahaan kita. Nah, biasanya di sini tuh kita dihadapkan dengan project-project banyak, misalnya ada project A, B, C. Nah, tentu kalau misalnya project itu kan pasti membutuhkan aset ya, aset tetap di sini tuh. Di mana aset tetap itu harganya mahal dan jangka waktunya lama, jadi kita harus milih benar-benar mana yang bisa menguntungkan untuk kita. Untuk memilihnya itu pakai 6 metode ini nih, capital budgeting. Ada regular payback period, discounted payback period, ada net present value, ada profitability index, ada internal rate of return, dan ada modified internal rate of return. Nah, nanti kita akan belajar ini semua. Nah, selain itu ada dua materi lagi, yaitu capital budgeting dengan metode free cash flow, dan juga materi yang terakhir ada sewa guna usaha. Nah, teman-teman, ternyata banyak banget materi-materi yang harus kita pelajari untuk mempersiapkan ujian akhir semester kali ini. Dan itu semuanya benar-benar nggak lepas dari perhitungan. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena kita pastinya akan mempelajari materi-materi itu semua di tutorial kelas minggu depan secara offline. Teman-teman jangan lupa daftar dan aku tunggu kehadirannya. Kita akan belajar bareng-bareng tentang materi-materi yang banyak tadi. Aku tunggu ya teman-teman, jangan lupa datang. Dadah!